Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Engkau bukan imam besar agung yang tidak merasakan yang kami rasakan. Engkau ikut merasakan, engkau turut merasakan semua kepedihan, keperihan, kehancuran ini. Tapi engkau juga sanggup memberikan anugerah, membaharui semuanya dengan caramu sendiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan malam ini Engkau mengajari kami dari perkataan, ajari kami dari firman-Mu. Buat kami mengerti Tuhan, buat kami mengerti. Demi nama Tuhan Yesus. Dan semua kita berkata, amen, amen, amen. Mari kita buka Injil Yohanes pasal yang ke-6. Yohanes pasal yang ke-6. Kalau Anda sudah ketemu pasal yang ke-6, sebagai latar belakang, nanti di rumah Anda baca mulai ayat yang pertama. Ada kisah tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. Itu merupakan latar belakang dari beberapa ayat yang kita akan baca pada sore ini. Kita akan lihat sekarang mulai ayat yang ke-22. Pada keesokan harinya orang banyak yang masih tinggal di seberang melihat bahwa di situ tidak ada perahu selain daripada yang satu tadi, dan bahwa Yesus tidak turut naik ke perahu itu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan bahwa murid-muridnya saja yang berangkat. Tetapi sementara itu beberapa perahu lain datang dari Tiberias dekat ke tempat mereka makan roti sesudah Tuhan mengucapkan syukur atasnya. Ketika orang banyak melihat bahwa Yesus tidak ada di situ dan murid-muridnya juga tidak, mereka naik ke perahu-perahu itu lalu berangkat ke Kapernaum untuk mencari Yesus. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Lalu kata mereka kepadanya, "Apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Setiap kali Tuhan melakukan mujizat, saudara, jangan pernah berpikir bahwa Dia hanya berhenti di level jasmani. Banyak orang terkecoh oleh karena cara melihatnya adalah cara melihat yang duniawi. Yesus memberi makan ribuan orang dan sisa 12 bakul, itu mujizat yang luar biasa. Dia mengerjakan sesuatu yang dibutuhkan orang pada waktu itu dan merupakan kebutuhan dasar, orang berkata termasuk basic need-nya manusia. Tapi ketika dia melakukan yang jasmani, dia sebenarnya sangat berharap kita bisa menangkap sesuatu di balik yang jasmani itu. Tapi kenyataannya tidak pernah bisa.
Buktinya mereka sangat mengingini Tuhan setelah itu. Mereka bolak-balik dengan perahu mereka mencari di mana Yesus untuk mendapatkan lagi roti jasmani. Pandangan mereka hanya terbatas kepada yang jasmani, dan mereka tidak bisa melihat yang rohani di balik yang jasmani itu. Dan ini masalah bagi banyak orang. Rasul Yohanes dalam sebuah doanya berkata, "Aku berdoa di atas semua yang lain. I wish above all things." Aku berdoa, aku berharap di atas semua yang lain, kiranya engkau berkelimpahan dan dalam keadaan yang sehat, seperti jiwamu juga berkelimpahan. Kelimpahan yang diharapkan itu adalah kelimpahan jasmani akibat daripada yang di dalam kita limpah. Itu Tuhan. Kalau kita berkemenangan di luar, karena di dalam kita sudah menang. Kalau kita limpah di luar, karena di dalam kita sudah limpah. Tapi kalau Anda balik berkata, saya hanya mau limpah di luar atau menang di luar, maka sebenarnya engkau belum berkemenangan atau belum berkelimpahan. Karena ada orang-orang yang punya uang banyak, tapi dalamnya nggak limpah. Sehingga akibatnya uang itu tidak pernah kemana-mana. Sebaliknya ada orang yang di luarnya mungkin nggak terlalu banyak, dalamnya limpah. Maka dari yang tidak banyak yang di luar ini, dia memberkati banyak orang. Orang jadi berkat bagi orang lain itu tidak tergantung berapa banyak duit yang engkau punya, tapi seberapa limpah hatimu sebenarnya. Kalau hidup kita dipenuhi dengan ego kita, itu akan merusak karena luarmu tidak pernah limpah. Minggu lalu saya beritahu bahwa ketika Tuhan datang kepada Firaun lewat Musa, yang diminta pertama-tama cuma sedikit. Tuhan nggak minta banyak. Dia hanya berkata, izinkan umatku beribadah kepadaku di padang gurun. Tapi kemudian kenyataannya ketika ditolak oleh Firaun karena dalamnya tidak limpah. Luarnya dia sangat kaya, dalamnya dia penuh dengan dengki, dengan ego yang tinggi. Yang sedikit diminta tidak diberi, dia kehilangan semuanya. Yesus memberi makan ribuan orang. Dia sangat berharap mereka mengejar roti hidup yang di belakangnya, bukan roti jasmani. Mujizat yang paling mudah itu mujizat di alam jasmani sebenarnya. Yang paling berat perubahan yang di dalam. Tapi hari ini orang lebih suka mengejar yang di luar dan mengabaikan pertumbuhan yang di dalam. Saudara hanya berhenti di tengah-tengah dan tidak masuk sampai kepada kedalaman Tuhan yang sebenarnya. Lalu kemudian ketika Tuhan menegur mereka, sebuah pertanyaan mereka ajukan. Apa yang harus kami perbuat untuk melakukan pekerjaan yang dikehendaki oleh Allah? Dan keluarlah sebuah statement yang menarik sekali. Dan Tuhan berkata, percayalah kepadaku. Itu saja. Ikut Yesus itu sebetulnya simple. Cuman kita ini seringkali membuatnya jadi rumit, saudara. Ikut Tuhan itu simple. Dia hanya berkata, percayalah kepadaku. Itu saja. Saudara bisa percaya dia? Tapi untuk orang percaya, susah banget. Saya diminta mendoakan seorang yang sudah dalam keadaan koma. Saya masuk, saya lihat. Secara manusia saya pikir, sudahlah. Saya tanya usia berapa, sekian. Sudahlah. Saya menghadap Tuhan, saya bilang, Tuhan, please-lah, saya bilang. Kalau engkau bisa tolong, tolonglah, saya berkata. Dan Tuhan tidak ngomong lebih jauh, sembuh atau tidak. Dia hanya berkata, tunggu 3 hari. Saya tinggal, saya ngomong sama teman, saya berkata, Tuhan berkata, tunggu 3 hari.
Dan saya nggak tahu 3 hari itu akan terjadi apa. Kemarin saya diberitahu, ajaib benar. Pas 3 hari, bangun saudara. Bangun. Saya bilang, ajaib ya. Apa yang saya buat? Percaya. Tapi percaya yang bagaimana, itu persoalan. Nah, saya mau cerita. Anda belum pernah dengar inilah, kecuali engkau datang kebaktian minggu sore minggu lalu. Ini baru kejadian minggu paginya. Minggu pagi. Hadirat Tuhan, oke banget. Tuhan hadir. Saya mau beritahu teman-teman yang main musik, song leader, singer kita. Mulai saat-saat ini, jangan lagi berpikir untuk hanya kebaktian, sekedar kebaktian. Kalian punya tugas menyiapkan jemaat dan tempat untuk Tuhan itu hadir di tengah-tengah kita. Gak gampang sih saudara, tapi itu kebutuhan. Seringkali Tuhan lelah dengan kebaktian-kebaktian. Dia ingin tempat, hati yang soft, untuk dia bisa berkata, aku akan datang melawat anak-anakku. Tapi minggu lalu itu aneh, minggu pagi memang. Ada seorang teman, selesai kebaktian minggu pagi, dia kejar saya di belakang. Dia berkata, Pak, saya ini bukan tipe orang yang suka melihat ini. Ada teman-teman yang memang peka, pelihat, memang lihat terus. Kemanapun Anda bawa, lihat pokoknya. Penting nggak orang seperti ini? Penting. Ini radar, satelit pengindra kita, jarak jauh, ya kan? Teropong dengan apa itu? Yang kalau bisa ngelihat malam tuh namanya apa tuh? Hah? Infrared. Kita lihat dalam kegelapan, setan, tuyul, gitu lihat ya. Dia bisa lihat tuyul, dia bisa lihat Mbak Yul, dia bisa lihat segala macam lah. Gitu. Dia bisa lihat, saudara. Jadi perlu sekali saya suka berkumpul dengan para pelihat ini. Karena lihat banyak. Tapi ini orang nggak pernah lihat. Sekali melihat, banyak yang dia lihat. Dia kejar saya. Dan dia lihat, ini yang dia lihat, saudara. Saya harap sih dia bisa cerita sendiri. Tapi saya mau ceritakan buat saudara. Karena dia cerita kemarin minggu lalu di depan banyak orang juga di belakang sana. Dia lihat seperti atap ini kebuka. Penglihatan nih, dia lihat. Dan dia lihat sebuah tata besar sekali turun. Tapi nggak sampai ke bawah. Hanya masuk sedikit. Yang duduk tidak dia lihat siapa. Tapi kilauan cahayanya luar biasa. Dan dia tahu itu Bapak di surga. Di sebelahnya ada jarak tertentu itu. Dia lihat Tuhan Yesus berdiri. Dan Tuhan itu turun. Malaikat begitu banyak di ruangan ini. Dan malaikat-malaikat itu setiap anak Tuhan yang percaya Yesus. Itu punya malaikat penjaga. Kalau anak Tuhannya itu berlutut, malaikatnya ikut berlutut di sebelahnya. Itu malaikat nggak males kayak kita loh saudara. Kalau kita tuh males, gitu, suruh ngepel gitu. Mamimu tidur, engkau ikut tidur. Nah, itu bukan gitu caranya, males. Tapi kalau malaikatnya, dia ikut dampingi. Yang anak Tuhannya angkat tangan, dia ikut angkat tangan. Menari, dia ikut menari. Tersungkur, ikut tersungkur. Tidur, dia tidak tertidur, saudara. Tenang aja. Banyak sekali. Dan ada beberapa malaikat penjaga yang gede-gede. Dan Tuhan datang memberkati, numpangi tangan anak-anaknya. Ajaib sekali. Dan ini yang dia cerita. Dan dia mendengar dari tahta itu Bapak bicara dengan gema yang luar biasa. Dan Tuhan berkata begini, mataku tertuju pada gereja ini dan pada jemaat di tempat ini. Aku suka mereka. Bukan karena kebaikan mereka. Bukan karena kemampuan mereka. Bukan karena kesanggupan mereka. Bukan karena kesalehan mereka. Dan juga bukan karena kesucian mereka. Tuhan tahu loh Anda kacau. Tuhan tahu.
Tidak berarti bahwa mari kita hidup kacau. Neraka jurusanmu, saudara. Tapi Tuhan berkata, aku suka bukan karena itunya hebat, tapi karena mereka percaya kepadaku. Dan ternyata untuk orang percaya, saudara, itu simpel kan? Tapi tidak mudah. Dia pengen punya umat yang percaya kepadanya. Smith Wigglesworth berkali-kali berkata, only believe. Percaya saja. Percaya saja. Disuruh apapun, lakukan dengan percaya. Tuhan suka. Sebab makin hari orang makin didapati Tuhan, makin langka orang percaya. Banyak orang berdebat dengan Tuhan. Banyak orang sok ngerti, sok ngatur Tuhan. Banyak orang merasa dia lebih daripada Tuhan, tanpa disadarinya. Dia butuh orang yang mau berkata, aku percaya kok Tuhan. Aku percaya. Dan kemudian teman ini berkata, Tuhan, kalau kami dijagai malaikat begini banyak, kalau ada peperangan rohani, apa mungkin kami bisa keterobos? Apa mungkin kami bisa dikalahkan setan kalau kondisinya begini? Tuhan berkata, sebetulnya nggak mungkin, karena malaikat begitu kuat. Tapi Tuhan berkata, kalau mereka dan kamu buka celah, kamu bisa kena. Kalau kamu buat kesalahan, ketidaktaatan, atau celah apapun, sakit hati, dendam, kepahitan, kena. Kemudian dia lihat ke mimbar. Dan dia, teman ini lihat saya. Dia lihat ada yang aneh. Saya dikitari oleh malaikat yang saling berpegangan tangan gini, bergandengan tangan, melingkar begini. Terus di bagian luar lagi, itu ada yang lebih gede-gede. Lagi tutup tangannya begini, melihat ke arah luar. Saya punya bodyguard sendiri, saudara. Bukan bodyguard musiman kalau ada tamu. Tapi ini benar-benar ini 24 jam tiap hari. Kok perlu 26 jam tiap hari. Bukan hanya kalau pas downmoon muncul, enggak. Kalau bodyguard kita hanya pas ada tamu. Besok muncul tuh, rame-rame muncul. Tapi kita punya bodyguard yang setia. Itu memang bukan kerjaan mereka. Itu mereka sebagai pajangan untuk pantas-pantas, saudara. Kalau ada bom, mereka bahasa rohnya paling hirasata harapa, pergi juga. Memang bukan dilatih untuk itu kan, saudara. Tapi dia melihat ada yang aneh lagi nih. Di badan saya ini ada kayak selubung, selongsong gitu, putih naik sampai ke atas. Dan dia tanya, Tuhan, yang nutupi, yang kayak membungkus hambamu itu apa? Tuhan berkata, itu perlindungan. Loh, kok dia punya itu? Tuhan berkata, karena kepangkatan dan jabatannya, aku lengkapi dengan itu. Ditanya lagi, apakah kalau dia buka celah itu juga akan terbuka? Hari ini aneh. Bagi beberapa orang mungkin Anda tidak percaya. Tuhan berkata, yang itu tidak bisa. Dia buka celah pun itu tidak bisa ketembus. Itu hanya bisa ditembus kalau aku yang mengangkatnya. Coba renungin, saudara. Alkitabiah nggak? Kalau yang pertama oke. Orang buka celah, terobos setan masuk. Bisa. Tapi yang kedua, Tuhan berkata, yang nyelubungi itu kalau dia buka celah pun tidak bisa ditembus. Kecuali aku angkat dari hidupnya. Saudara ingat cerita tentang Musa ketika kawin dengan perempuan Kusi? Ada dua orang yang berontak. Siapa? Miriam dan Harun. Tuhan marah. Marah. Ketika Tuhan pergi, saya dengerin baik-baik.
hari-hari ini, akhir zaman ini gawat. Saya baru baca ayat tadi pagi. Saudara tahu ada sekolah-sekolah yang kalau Anda tidak lulus di pelajaran tertentu dapat remedi, ya kan? Remedi itu kalau istilah pendidikan artinya saudara boleh apa? Ngulang kan? Diulang lagi kan? Kalau bagus berarti Anda boleh naik kan? Remedi. Bahasa Inggrisnya remedi itu sebetulnya diobati, disembuhkan, dikasih obat. Tapi Alkitab mengatakan ada kesalahan-kesalahan atau dosa yang tidak ada remedinya. Yaitu kalau Anda menghujat, Anda menghina, Anda mengolok-olok utusan Tuhan dan nabi-nabinya. No remedy. Miriam dan Harun berontak lawan Musa. Dari sudut apapun sebetulnya Miriam itu benar dan Harun. Musa kawin lagi kok. Tapi yang salah ini seperti Sidan menanduk Materasi, saudara. Dari sudut apapun dia memang dihina. Bayangin diomongin teroris lah. Ibunya sama kakak perempuannya diomongin pelacur lah. Siapa anak laki yang tidak marah kalau mamanya dihina sama mafia Itali? Siapa ini orang Aljazair? Darah panas lah. Makan kebab kambing tiap hari. Begitu kan? Ditanduk lah. Walaupun nggak punya rambut lagi. Bubak. Dari sisi aku diprovokasi, betul. Nanduknya salah. Nah gawatnya Tuhan itu lihat reaksi kita. Dia nggak lihat sebabnya. Karena sebab itu bisa banyak. Dan dia lihat reaksi. Dan ketika reaksinya salah, masalah muncul. Miriam itu ya ada benernya lah. Secara moral dia benar, secara membela Sipora dia benar. Itu secara kakak perempuan negur adiknya ya sah-sah saja. Dan yang gawat sih memang dia ungkit otoritas yang Musa punya. Dan dia berkata, memangnya dengan kamu saja Tuhan bicara. Dengan kami juga Tuhan bicara. Dengan kata lain dia bilang, lu jangan merasa lebih hebat lah. Aku juga dengar suara Tuhan. Tapi itu keliru. Reaksi yang di dalam hatinya yang keliru. Saudara tahu akibatnya Tuhan marah. Ketika Tuhan tinggalkan mereka, yang kena kusta siapa? Miriam. Harun sehat-sehat saja tuh. Kena nggak dia? Enggak. Kok bisa? Jubah keimamannya itu selubung kayak begitu. Anda kalau baca cerita Harun, persis dia buka dilepas jubahnya, mati dia. Ada yang memang begitu, yang kalau tidak diangkat Tuhan nggak bisa ketembus. Kalau diangkat Tuhan habis, selesai. Saya kaget sih. Orang ini nggak pernah lihat apa-apa. Sekali lihat kayak begitu. Tapi apa yang saya mau sampaikan buat saudara? Hari-hari ini ada begitu banyak hal yang sedang cepat terjadi di tengah-tengah kita. Dan Tuhan hanya berpesan malam hari ini, percayalah kepadaku. Tidak mudah loh saudara, untuk orang sekedar percaya kepadanya. Satu hari Yesus menampakkan diri di Gunung Tabor bersama dengan Musa dan Elia. Kalau Anda mengacu pada perjanjian lama, akan diajarkan jangan berhubungan dengan orang mati, ya kan? Dengan arwah-arwah. Itu Musa itu arwah bukan? Ada saat-saat di mana dia muncul begitu. Dan Yesus ngomong kepada 3 muridnya, jangan cerita ke orang-orang.
Ada hal-hal yang dia berkata, nanti kalau aku sudah bangkit dari antara orang mati, kamu boleh cerita. Ada hal yang orang lain tidak pernah bisa nerima. Kalau ahli Taurat dengar ini, mereka akan berkata, aku ini penyesat. Jadi kamu diam saja. Baca di Alkitab. Mereka yang menerima pesan itu berbicara satu dengan yang lain. Aneh sekali. Orang cuma terima pesan dan disuruh percaya dan diam. Kenapa? Ada apa ini kok rame? Enggak apa-apa. Ada apa? Enggak apa-apa. Orang yang cuma disuruh terima pesan aja, saudara, dia nggak bisa ngobrol sama orang lain, didiskusikan, bicara. Apakah itu membuat mereka makin memahami semua yang terjadi? Enggak juga. Dua orang murid kembali ke Emmaus. Dan Alkitab berkata, mereka saling bertukar pikiran, dan Tuhan di tengah-tengah mereka. Apakah dengan tukar pikiran itu membuat mereka saling mengerti dan membuat mereka tambah mengerti? Enggak juga itu. Kenyataan mengatakan hal rohani tidak pernah bisa dicerna dengan pikiran kita. Hal rohani itu hanya bisa dimengerti kalau Roh Tuhan membuka pikiran kita. Ada banyak hal yang Anda harus dan masih harus Anda lewati sih. Saya berdoa kekristenan kita bukan kekristenan yang sekedar asal, tapi sesuatu yang dasarnya solid di dalam, karena engkau percaya kepadanya. Pesan Tuhan malam ini hanya berkata, percaya saja. Amen. Susah, nggak bisa. Tapi dia berkata, percaya saja. Tutup Alkitab, saudara. Mari berdiri sama-sama. Jesus, oh Jesus, Jesus, saudara, 2000 tahun yang lalu, bahkan para murid pun tidak pernah mengerti agenda Tuhan. Semua mereka dipanggil oleh Yesus yang sama. Tapi begitu mereka terima panggilan, otomatis dalam benak mereka masing-masing punya agenda sendiri. Petrus yang pernah terima pewahyuan bahwa dia Kristus, ketika Tuhan buka agendanya, dia berani menegur Tuhan. Yudas yang dipilih Tuhan setelah doa semalam-malaman, yang Alkitab Perjanjian Lama mengatakan itu karibku katanya, bahkan dia jual Tuhannya sendiri. Kadang saya kagum dengan Yesus. Dari sejak awal dia sudah tahu yang namanya Yudas akan mengkhianati dia. Tapi selama 3,5 tahun dia hidup dengan Yudas, saudara. Tidak pernah ada indikasi satu kali pun dia mengusir Yudas. Dan bahkan diberi kepercayaan pegang uang. Kadang kalau Anda ngerti seseorang yang kelak akan mengkhianati saudara, dan engkau berkata, aku tidak mungkin tinggal dengan orang ini. Di dunia politik mana seorang penguasa membiarkan orang yang dia tahu kelak akan berkhianat mendekat kepadanya? Karena sebuah pengkhianatan itu tidak pernah nyaman.
Siapa yang bisa tahan hidup dengan orang yang kelak Anda tahu akan menikam dari belakang? Dan kelihatan begitu sweet, begitu manis di depan. Orang yang sering diperintahkan untuk membantu orang miskin. Orang yang paling sering melihat bagaimana orang-orang itu memberkati Yesus dan pelayanannya. Tapi orang yang sama kelak akan menjual dianya dengan 30 keping perak. Dia doa semalam-malaman untuk 12 muridnya. Tapi di zaman Getsemani tidak satu pun tinggal untuk menyertai dia. Dia diseret seperti domba yang tak berdaya. Dan disembelih tanpa satu orang pun bisa berbuat apa-apa. Mana itu ratusan orang yang pernah ditolong oleh hidupnya? Mana itu ribuan orang yang pernah terima makan dari dia pada siang hari itu? Mana orang-orang yang telah mengalami mujizat Tuhan? Ketika di depan Pontius Pilatus yang lain berteriak salibkan dia. Dan orang yang sama mungkin akan berkata lepaskan Barnabas. Tapi memang itu Tuhan. Itulah sebabnya tidak mudah untuk percaya kepadanya. Karena begitu banyak yang kontroversi dalam benak dan pikiran dan agenda orang. Dalam hidup Anda dan saya. Satu hari kau akan berhadapan dengan hal-hal seperti itu. Akan tidak mudah buat benak kita untuk berkata bahwa apakah ini Tuhanku yang sedang berada di tengah-tengahku. Tapi ujian segera akan datang. Dan banyak hal yang tidak masuk akal harus Anda bisa berkata, Tuhan, aku percaya. Belum lagi ketika kita diizinkan mengalami begitu banyak kesulitan dalam kehidupan kita. Pertanyaannya adalah apakah kita percaya kepadanya atau tidak. Saya berdoa Tuhan memberi iman kepada kita saudara sore hari ini. Amen. Mari semua angkat tangan. Jesus, oh Jesus, beberapa di antara saudara yang hari-hari ini imanmu goyah sekali. Bahkan kau mulai bertanya, Tuhan itu ada nggak sih? Goyang banget. Saya mau berdoa buat saudara sebelum jadi parah. Anda yang mulai goyah iman, maju aja saudara. Saya mau doakan saudara. Harus jujur nih, goyah. Lain sembahyang, tetap arahkan hatimu ke Tuhan. Arahkan hatimu ke Tuhan. Ini masalah serius. Anda goyah imanmu, kau bisa kehilangan keselamatanmu, saudara. Anda goyah imanmu, kau bisa kehilangan keselamatanmu. Saya tahu seringkali banyak penderitaan berlarut membuat engkau berkata, apa mungkin Tuhan itu ada. Tapi kalau engkau tidak tangani ini dengan serius, kau bisa kehilangan keselamatan. Hidup dengan Tuhan itu Anda harus berani lepaskan semuanya. Ingat Alkitab pernah berkata, siapa takut kehilangan nyawa akan kehilangan nyawa. Kau belum pernah, kau belum mencucurkan darah ikut Tuhan. Malam ini kau harus berani berkata, kalau Tuhan tolong, biar Tuhan tolong. Kalau Tuhan tidak tolong, aku tidak akan nyembah yang lain. Tetap aku mau percaya kepada-Mu. My God. Ini masalah serius sekali. Saya tidak menduga ada begitu banyak orang goyah imannya. Ini masalah serius, saudara. Anda goyah imanmu, kok bisa hilang keselamatan.
Saya masih tunggu kalau masih ada yang lain lagi. Yang lain sembahyang, saudara. Apa Anda merasa kok goyang imanmu hari-hari? Lebih baik maju ke depan. Beberapa orang kok diracuni pikiranmu oleh orang-orang tertentu, membuat goyang hatimu. Kenapa engkau biarkan itu racun masuk dan membuat engkau ke neraka? Ini waktunya balik ke Tuhan. Kau harus berani berkata, apapun gua ikut Yesus. Kau Tuhan itu bukan dengan syarat apa-apa. Dia sudah bayar semuanya. Kalau orang selalu hidup dengan mengajukan syarat ini itu, gawat, saudara. Tuhan, kau mengerti. Yang lain kedangkan tangan, doakan saudara-saudaramu ini. My God, my God, my God. Jesus. Oh, Jesus. Katakan lagi, Jesus. Jesus. Oh, Jesus. Jesus. Oh, Jesus. Jesus. Oh, Jesus. Your presence makes me whole. Tuhan, hamba berdoa dalam nama Yesus. Teguhkan hati anak-anak-Mu ini lagi, Tuhan. Ikuti doa saya. Katakan, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, aku percaya kepadamu. aku percaya padamu Tanpa syarat, tanpa syarat, ditolong atau tidak, ditolong atau tidak, aku tetap percaya. aku tetap percaya. Dan aku percayakan hatiku. Aku percayakan hati, Aku percayakan hidupku aku percayakan hidup hanya kepadamu, Tuhan. hanya kepadamu. Aku tidak pedulikan Tidak peduli kepentingan hidupku dan diriku lagi. kepentingan hidupku dan diriku lagi. Aku taruhkan semuanya Aku taruhkan semuanya padamu, Tuhan. padamu, Tuhan. Aku taruhkan semuanya Aku taruhkan semuanya padamu, Tuhan. padamu, Tuhan. Mulai malam hari ini, Mulai malam hari, pegang hatiku, berikan hatiku, pegang hidupku. berikan hidup, Berikan kepadaku berikan kepada roh iman. roh iman. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Mari semua doakan. Dia minta teman-teman pastoral bisa maju ke depan. Mari doakan, tumpangi tangan mereka. Semua sembah Tuhan Yesus. Ya Rabb, yang lain semua sembahyang, semua sembahyang, semua sembahyang. Jesus. Oh Jesus. Jesus. Ya Rabb, Shatakara. Oh, Jesus. Tuhan, 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 Tuhan. Jesus. Oh, Jesus. Your presence. Tuhan, kalau Engkau tidak di tengah-tengah kami, tidak banyak artinya. Biarkan tangan yang kami angkat di hadapan-Mu. Kami ingin berkata, kami perlu Tuhan sore ini. Bukan hanya dari bibir kami, bukan hanya lewat lagu, tapi dari dasar kami yang terdalam. Kami ingin berkata, please, come Lord, datang ya Tuhan. Lawat anak-anak-Mu sore ini. Lawat anak-anak-Mu sore ini. Lawat anak-anak-Mu sore ini. Ya Rabba Shanta Karalabasha. Rindukan Tuhan, ingini Dia, saudara. Ingini Dia, ingini Dia.
Tuhan merespons kehausan, kelaparan kita akan Dia. Sudah tidak waktunya memberikan hanya lagu-lagu. Sudah tidak waktunya hanya ibadah karena kebiasaan. Dia perlu dasar hati yang lembut, bukan hati yang keras. Dia mau hati yang menjerit, merindukan Tuhan. Dia ingin lihat itu ada di antara kita. Jeritan kebutuhan akan Tuhan yang nyata. Kita sudah lelah dengan kebaktian tanpa Tuhan. Kita mau Tuhan. Tuhan juga sudah lelah dengan kebaktian. Tanpa hati yang hancur, yang mengingini Dia dalam hidup kita. Tuhan. Kami perlu Engkau, Tuhan. Kami perlu Engkau. Kami perlu Engkau, Tuhan. 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 Tuhan, biarkan kami mengalami perjumpaan dengan Engkau sore hari ini. Biar tidak ada satupun dari kami yang pulang dengan hati yang kering. Basahi kami dengan hadirat-Mu. Basahi kami dengan anugerah-Mu. Tolong anak-anak-Mu, Tuhan. Tolong anak-anak-Mu, Tuhan. Tolong anak-anak-Mu, Tuhan. Tuhan, di tengah-tengah kita, saudara. Ini waktu kita masing-masing berurusan dengan Dia. Ini waktu Anda dengan saya berurusan dengan Dia. Thank you, Lord. Ya Rabbi, syukur. Pakai beberapa saat ini Anda dengan Tuhan sendiri. Kau dengan Tuhan sendiri. Jangan izinkan pikiranmu dibawa kemana-mana. Biarkan Tuhan mendekapmu. Santakara bersyantakara. Syarama bersyantakara. My God, my God, my God, my God. Makasih Tuhan, makasih Tuhan, makasih Tuhan. Tuhan, 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 Tuhan. Tuhan, Tuhan, Tuhan. Oh, Jesus.
beberapa dari Anda terima pernyataan Tuhan malam ini. Saudara tahu bahwa harus sampaikan kepada yang lain. Sesuatu yang Anda lihat, sesuatu yang engkau tahu, yang lain perlu dengar. Saya beri waktu beberapa menit, cepat maju ke depan. Ada mikrofon disediakan, ceritakan dengan singkat apa yang Anda lihat. Yang lain terus berurusan dengan Tuhan. Dia belum selesai, dia belum selesai, dia belum selesai. Kalau Anda merasa saudara orangnya, cepat maju ke depan. Anda boleh cerita, saksikan dengan cepat. Thank you. Saya waktu melihat Tuhan Yesus ketika Pak Agung naik mimbar, mulai menyembah, dan saya lihat malaikat itu datang begitu banyak yang lewat jalan di tengah ini, di antara kiri dan kanan. Malaikat itu memuji dan menyembah Tuhan. Kemudian Tuhan Yesus masuk di dalam ruangan ini. Dan dia begitu melihat satu persatu dan matanya berbinar-binar. Tuhan Yesus mendekati setiap dari kita. Dan dia mulai membasuh kaki-kaki. Dan dia mengatakan, semua debu-debu dari dunia ini, aku bersihkan kaki-kaki kalian. Aku ingin semua anak-anakku dapat berjalan mengikuti aku, supaya tidak memikirkan keinginan-keinginan pribadi, tapi mau dan rela mengikuti aku, terus berjalan bersama dengan aku. Dan saya melihat setiap kita semua tidak ada satupun yang terlewatkan. Kakinya dibasuh, dibersihkan, dan dia mengangkat kita untuk berjalan bersama dengan dia. Dan saya melihat juga kita semua di bawah, dan dia berdiri di altar di sini, dan dia membawa kitab. Dalam kitab itu, saya hanya melihat luarnya saja. Tulisannya adalah kitab Alfa dan Omega. Di dalam roh itu, dia berbicara, inilah kitab kehidupan. Di tangan kanannya dia membawa kitab itu. Dan di tangan kirinya dia membawa stopwatch, sedang menghitung waktu detik demi detik. Dan Tuhan katakan, jangan sia-siakan waktu yang ada ini. Jangan sia-siakan waktu yang ada ini. Ingat, semua akan dicatat dalam kitab kehidupan ini. Mari terus berjalan bersama dengan aku. Jangan lagi memandang dunia ini. Ini adalah waktu-waktu yang begitu berharga. Detik demi detik, Tuhan katakan. Karena stopwatch itu terus dipegang oleh tangan kirinya. Dan tangan kanannya adalah kitab kehidupan yang terus dicatat oleh dia. Saya percaya Tuhan sedang menghitung waktu-waktu detik demi detik. Tapi dia juga tidak ingin satu anaknya pun akan terhilang. Terima kasih Tuhan. Itu penglihatan yang saya dapatkan pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau ada yang lain yang mau bagikan sesuatu yang Tuhan taruh, Anda boleh maju ke depan juga. Tadi aku lihat Tuhan Yesus jalan mengelilingi kita, dia cium
kepala kita. Terus dia bilang, aku ingin mengenal setiapmu lebih dari lagi. Terus Tuhan peluk, dia bilang, aku ingin mengasihi kalian lebih dari apapun. Waktu itu terus dia berdiri di tengah sini. Dia bilang, betapa sakitnya hatiku ketika kalian meninggalkan aku, seperti aku ditinggalkan oleh kekasihku. Itu yang aku dapat. Makasih Tuhan, makasih Tuhan. Thank you Lord. Kalau masih ada, Anda boleh cepat ke depan. Aku melihat Tuhan sujud di sebelahku, dan dia angkat kakiku lalu kakiku dibasuh. Setelah itu, Ya, puji Tuhan. Peneguhan dari apa yang pertama tadi. Tetap dalam hadirat Tuhan, saudara. Aku melihat aku tadi dipeluk sama Tuhan. Aku dicium kepalaku. Tuhan ngomong kalau kita seharusnya datang sama dengan hati yang hancur. Tuhan ingin lihat kita datang dengan hati yang hancur. Tuhan sedih. Dia bahagia sekali lihat anak-anaknya datang dengan hati yang hancur. Itu yang aku dapat. Tuhan Yesus. Satu lagi mungkin. Thank you. tadi aku lihat waktu pertama kali penyembahan, itu selendang putih udah mulai turun dari atas. Terus Tuhan datang dengan keretanya begitu indah banget. Dia keliling di atas kita, terus berhenti. Pada saat berhenti, Roh Kudus bilang suruh nyembah, seperti kita nyembah nunggu raja. Aku nyembah, kemudian dia datang. Ya sekarang ada di tengah. Waktu kita pujian penyembahan, Tuhan Yesus cuma ngomong, kamu anak-anak maunya aku tuh dengan kerinduannya amat sangat. Seperti kayak kita merindukan kekasihnya. Dia pengen kita benar-benar ngasih seperti kita cinta mati sama dia, nggak bisa berpaling dengan yang lain. Terus waktu nyanyi Draw Me Closer, dia cuma bilang, aku tuh udah di depan kalian. Apa kalian gak lihat? Nih lo, aku sudah di depan matamu. Aku sudah ada di kamu. Tuhan cuma pengen kita datang dengan kerinduan yang amat sangat, dengan hati yang hancur dan hati yang selalu mengharapkan dia. Itu yang saya lihat. Makasih Tuhan. Makasih Tuhan. Makasih. Tadi aku dapat Tuhan mau ngelakuin sesuatu yang luar biasa pada jemaat di sini. Tadi aku dapat Tuhan tuh lagi jalan-jalan ngelakuin yang buat kalian